Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ika Nur Fitriani, NIM A1C021013, kelas 1A kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu puding kaca kelapa muda. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Puding merupakan salah satu jenis hidangan penutup atau dessert yang digemari oleh masyarakat dari berbagai usia. Puding dapat dibagi menjadi dua berdasarkan cara penyajiannya, yakni puding dengan kondisi dingin atau panas. Puding adalah dessert yang umumnya menggunakan bahan dasar susu, santan, maupun buah. Seiring berkembangnya zaman, muncul berbagai inovasi dalam pengolahan puding seperti puding kaca kelapa muda. Puding adalah makanan berbentuk cairan yang kemudian diolah menjadi bentuk padat setelah dicampur dengan telur, tepung, agar-agar, atau gelati. Karena cara rasanya yang manis dan segar, puding biasanya disajikan sebagai makanan penutup. Makanan yang menggoda selera ini sudah akrab di lidah dan disukai oleh semua kalangan sejak zaman dulu. Nah, banyak masyarakat yang memilih puding kelapa untuk kegiatan usaha mereka, namun tidak sedikit dari mereka yang belum mengetahui cara pembuatan dari puding kelapa. Nah, yang pertama, urgensi kegiatan. Adapun keutamaan kegiatan kewirausahaan ini adalah melatih kreativitas mahasiswa dan menciptakan inovasi olahan produk puding kelapa muda menjadi suatu produk yang berguna dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, melatih mahasiswa dalam berwirausaha dan memberikan produk inovatif dan alternatif kepada mahasiswa. Nah, yang kedua, tujuan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan produk olahan yang sehat bagi semua golongan masyarakat, serta memberikan pengetahuan dan pengenalan bagi masyarakat bahwa kelapa muda bisa dihidangkan menjadi berbagai macam kuliner termasuk puding kelapa muda. Dengan demikian akan menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa sehingga terciptanya wirausahawan baru. Nah, yang ketiga, luaran. Luaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah yang pertama, menciptakan peluang usaha kecil masyarakat yang bergerak di sektor ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kreativitas atau inovasi mahasiswa dan masyarakat dalam rangka bereksperimen serta menemukan hasil karya yang bermanfaat. Dan yang ketiga, puding kelapa muda ini diharapkan dapat menjadi makanan favorit sehingga laris di pasar. Dan bab 2, gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, kondisi umum lingkungan. Kegiatan usaha ini dilatar belakangi oleh banyaknya tanaman buah kelapa di daerah Lombok Utara Provinsi NTB, yang di mana di Lombok Utara ini sendiri dikenal sebagai penghasil kelapa terbanyak dan terbaik di Mataram. Buah kelapa yang dihasilkan selama ini hanya dijual di pasar dan juga beberapa tempat tertentu, baik dalam bentuk mentah maupun olahan. Berdasarkan kondisi tersebut, untuk meningkatkan nilai jual dan berbagai inovasi baru dan pengelolaan buah kelapa itu sendiri. Yang kedua, peluang pasar. Untuk meningkat dengan melihat peluang pasar, beberapa pendekatan yang kami lakukan dalam analisis potensi pasar adalah sebagai berikut. Nah, pendekatan pertama, pendekatan peluang usaha. Pada pendekatan ini kami mengutamakan dan melihat di pasaran, di antaranya pasar sentral, bahwa makanan ini belum tentu banyak yang menjual dan kami yakin makanan ini bisa bersaing dengan makanan lainnya di pasaran. Yang kedua, pendekatan target pasar. Sistem pemasaran puding kelapa muda kami akan mampu bersaing dengan puding yang telah ada di pasaran dalam hal rasa yang berbeda dan harga yang relatif lebih rendah daripada harga puding yang telah ada. Bukan hanya dalam hal rasa yang berbeda dan harga yang lebih rendah, namun dalam segi pemasaran yang berbeda pula. Oleh karena itu kami
akan memaksakan produk puding kelapa ini di tempat yang cukup ramai, yang banyak dikenal dan dilalui banyak lapisan masyarakat. Yang ketiga, pendekatan permintaan. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, terutama di masa pandemi ini. Masyarakat tentunya memerlukan makanan-makanan yang bergizi serta tinggi akan vitamin, terutama untuk anak muda dan ibu-ibu yang sedang melakukan diet. Yang keempat, pendekatan penawaran. Setelah melakukan pendekatan permintaan, kami melakukan pendekatan penawaran. Kami menawarkan sebuah produk puding kelapa yang memiliki kandungan manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Selain itu, rasa ditawarkan tak kalah lezat dan harganya pun lebih terjangkau. Nah, analisis SWOT bisnis. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, bahan baku dari buah kelapa muda yang mudah didapatkan. Yang kedua, B, nilai harga yang terjangkau dan sesuai dengan kualitas produk serta cita rasa. C, isian puding tidak hanya daging buah kelapa tetapi juga buah lainnya. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang A, produk baru yang dapat bersaing dengan produk yang sudah lama atau banyak dikenal oleh masyarakat. B, produk masih baru di pasaran. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama, A, cakupan pemasaran yang luas. B, masih kurangnya produk puding kelapa muda. C, memilih daya tarik dan ciri khas tersendiri karena beberapa dasar buah kelapa muda. Yang keempat, threat atau ancaman. Sewaktu-waktu pesaing dapat muncul dengan produk yang sama. Dan berikut ini analisis ekonomi usaha. Modal tetap, keterangan panci harga satuan 50.000, jumlah 1, total investasi 50.000, umur ekonomi 1 tahun, biaya penyusutan 1 bulan 4.000 atau penyusutan atau 1 bulan 4.000, biaya penyusutan minggu 961 53.800. Sendok 25.000, jumlah 1, total investasi 25.000, umur ekonomis 1, biaya penyusutan atau bulan 2.000, biaya penyusutan 487.69. Keterangan gelas takar 50, harga satuan 50.000, jumlah 1, total investasi 50, umur ekonomi 1 tahun 1, biaya penyusutan atau bulan 4.000, biaya penyusutan per minggu 961,53. Tabung gas, keterangan tabung gas harga satuan 150.000, jumlah 1, total investasi 150.000, umur ekonomis tahun atau tahun 5, biaya penyusutan per bulan 12.500, biaya penyusutan minggu 2.884. Keterangan kompor, harga satuan 250, jumlah 1, total investasi 125.000, umur ekonomis tahun 5, biaya penyusutan per bulan 20.800, biaya penyusutan minggu 4.807. Pisau, harga satuan 20, jumlahnya 1, total investasi 20.000, umur ekonomis per tahun 1, biaya penyusutan per bulan 1.700, biaya penyusutan minggu 800 rupiah. 800. Pisau pengupas kelapa 50, harga satuan 50.000, jumlahnya 1, total investasi 50,
Umur ekonomis per tahun 1, biaya penyusutan per bulan 4.000, biaya penyusutan per minggu 961,538. Meja kayu harga satuan 150.000, jumlah 1, total investasi 150.000. Umur ekonomis per tahun 1, biaya penyusutan per bulan 12.500, biaya penyusutan per minggu 2.884 rupiah. Total semuanya, total investasi 745.000 rupiah, biaya penyusutan per bulan 61.500 rupiah, biaya penyusutan per minggu 14.740 rupiah. Itu. Yang kedua, biaya tidak tetap atau biaya operasional. Keterangan kelapa muda ukuran besar harga satuan 10.000, jumlah 6, total harga 60. Yang kedua, biji selasi atau perbungkus harga satuan 3.000, jumlah 2, total harga 6.000. Jeruk Mandalika kaleng harga satuan 19.000, jumlah 1, total harga 19.000. Nata de coco perbungkus harga satuan 20.000, jumlah 1, total harga 20. Anggur merah harga satuan 20.000, jumlah 1/4, total harga 20. Gula pasir harga satuan 16, jumlah 1 kg, total harga 16.000. Jeruk nipis harga satuan 10.000, jumlah min, total harga 10.000. Cup 1 pak isi 25, ukuran 30 ml, harga satuan 24.000, jumlahnya 1, total harga 24.000. Sendok puding 1 pak isi 50 sendok, harga satuannya 15.000, jumlah 1, total harga 15.000. Tas plastik putih atau perbungkus harga satuan 10.000, jumlah 1, total harga 10.000. Nutriger Plant saset harga satuan 3.000, jumlah 3, total biaya 9.000. Isi gas 20, isi gas 20.000, jumlah 1, totalnya 20.000, dan total semuanya 229.000. Nah, perhitungan biaya tetap 1 minggu. Biaya tetap penyusutan peralatan 1 minggu 14.740 rupiah. Biaya listrik 5.006,62. Biaya air Rp 5.000. Sewa tempat untuk 1 kali per minggu 5.000. Total biaya tetap per minggu 30.360 rupiah. Nah, perhitungan biaya tetap 1 bulan. Biaya tetap penyusutan peralatan 1 bulan Rp 61.500. Biaya listrik Rp 22.500. Biaya air 20.000. Sewa tempat untuk 1 bulan per minggu 5.000 kali 4 sama dengan 20.000. Total biaya tetap per bulan 124.000. Nah, perkiraan penjualan selama 4 pekan sama dengan 200 cup. Total biaya operasional sama dengan 1.832.000 atau 229.000 untuk 25 cup. Jadi untuk 200 cup mengeluarkan biaya Rp 1.832.000. Harga jual per cup, biaya tetap tambah biaya operasional dibagi 200. Nah, 745.000 tambah 916.000 dibagi 200 sama dengan 12.885. Nah, 12.885 tambah 2.115 sama dengan 15.000.
Nah, rincian perkiraan penjualan per pekan sebagai berikut. Produk pekan 1 dengan perkiraan 25 cup terjual. Biaya operasional sama dengan 229.000, biaya tetap 30.365. Setoran modal atau kas awal 2 juta. Produksi 25 cup puding ukuran 30 ml. Harga jual produksi modal tetap tambah biaya operasional sama dengan 745.000 tambah 229.000 sama dengan 516.000. Penjualan harga jual per cup tambah produksi 1 pekan sama dengan 15.000 kali 25 sama dengan 375.000. Nah, laporan arus kas pekan 1 atau dalam RP, penjualan 375.000, yang kedua biaya operasional 229.000, yang ketiga biaya sewa tempat 5.000, biaya listrik 5.625, biaya air 5.000, penyusutan 14.740, kas keluar 259.365, laba bersih 115.635, saldo kas akhir pekan 1 2.115.635. Produksi pekan 2 dengan perkiraan 30 cup terjual. Yang pertama biaya operasional 240.000, biaya tetap 30.365, kas 2.115.635. Produksi 30 cup puding ukuran 300 ml, harga pokok produksi modal tetap tambah biaya operasional atau 745.000 tambah 240.000 sama dengan 985.000. RP 15.000 dikali 30 cup sama dengan 450.000. Laporan kas pekan 2 bulan atau dalam RP, penjualan 450.000, biaya operasional 240.000, biaya sewa tempat 5.000, biaya listrik 5.625, biaya air 5.000, penyusutan 14.740, kas keluar 270, 365, laba bersih 179.635, saldo kas akhir pekan 2 2.295.270. Produksi pekan 3 dengan perkiraan 65 cup terjual. Biaya operasional 645.000, biaya tetap 30.365, kas 2.295.270. Produksi 60 cup puding ukuran 30 ml, harga pokok penjualan modal tetap tambah biaya operasional 745.000 tambah 645.000 sama dengan 1.390.000. Penjualan harga jual per cup kali produksi 1 pekan sama dengan 15.000 kali 65 cup sama dengan 975.000. Laporan arus kas pekan 3 dalam RP, penjualan 975.000, biaya operasional 645.000, biaya sewa tempat 5.000, biaya listrik 5.625, biaya air 5.000, penyusutan 14.740, total biaya 675.365, total laba bersih 229.635, kas akhir pekan ketiga 2.594.905. Produksi pekan 4 dengan perkiraan 80 cup terjual. Biaya operasional RP 718.000, biaya tetap RP 30.365, kas 2.594.905,
produksi 80 cup puding ukuran 300 ml. Harga pokok produksi modal tetap tambah biaya operasional 745.000 tambah 718.000 sama dengan 1.463.000. Penjualan harga jual per cup kali produksi 1 pekan sama dengan 15.000 kali 80 per cup sama dengan 1.200.000. Laporan arus kas pekan 4 dalam RP. Yang pertama, biaya operasional penjualan 1.200.000, biaya operasional 718.000, biaya sewa tempat 5.000, biaya listrik 5.625, biaya air 5.000, penyusutan 14.740, kas keluar 748.365, laba bersih 441.635, saldo kas akhir pekan 4 3.046.540 rupiah. BEP atau Bank Everpoint diketahui biaya tetap per 1 bulan adalah 124.000. Diketahui biaya variabel atau unit per 1 bulan Rp 1.832.000 dibagi 200 sama dengan 9.160. BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. 124.000 dibagi 15.000 dikurang 9.160. 124.000 dibagi 5.840 sama dengan 21 cup. BEP rupiah, biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit dibagi biaya harga per unit. 124.000 dibagi 15.000 dikurang 9.160 dibagi 15.000. 124.000 dibagi 0,389 sama dengan 318.766. B atau C atau ration. Hasil penjualan 1 bulan dibagi total biaya operasional 1 bulan 3 juta dibagi 1.832.000 sama dengan 1,63. B per C ration 1,63 kurang 1, maka usaha ini terbilang layak untuk dilaksanakan. Nilai B atau C ration tersebut menunjukkan bahwa artinya setiap 1 rupiah untuk produksi menghasilkan penerimaan sebesar Rp 1,63. Nah, bab 3 metode pelaksanaan. Dalam mengembangkan usaha puding kaca kelapa muda terdapat beberapa teknik atau tahapan pekerjaan serta upaya pemasaran mencapai tujuan. Berikut adalah rincian metode pelaksanaan dan pemasarannya. Yang pertama, pra-produksi. A. Tahap perencanaan. Hal pertama yang dilakukan pada saat tahap perencanaan yaitu survei pasar yang dilakukan sebagai langkah awal dalam memulai sebuah usaha. Tujuan dilakukan survei adalah untuk mengetahui kondisi pasar, minat konsumen, dan perencanaan inovasi lebih lanjut. Yang kedua, B. Tahap persiapan. Persiapan yang perlu dilakukan adalah meliputi persiapan dalam memilih dan menyediakan tempat serta sarana dan prasarana untuk menunjukkan proses produksi, persiapan dan pengadaan bahan baku serta bahan-bahan untuk langkah awal memulai suatu usaha.
Persiapan bahan baku yang lengkap akan memudahkan proses produksi suatu usaha. Yang ketiga C, tahap pengadaan produk. Pembuatan sampel barang diperlukan sebagai langkah awal untuk mengetahui kualitas suatu produk sebelum nantinya dipasarkan dalam jumlah besar. Dalam pembuatan tester, hal yang perlu dilaksanakan untuk mengetahui cita rasa produk, pengemasan produk, takaran produk, persajian, serta penampilan produk. Sampel yang dibuat kemudian dibuat sebagai acuan untuk mengenali selera masyarakat dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur produk yang bagaimana yang sesuai dengan selera masyarakat. Nah, proses produksi. Pada proses ini adalah menyiapkan alat dan bahan adonan puding kacang kelapa muda yang berjumlah 25 cup berukuran 300 ml atau untuk 1 hari. Proses produksi sebagai berikut. Alat: panci, sendok, gelas takar, tabung gas, kompor, pisau pengupas kelapa. Bahan: 6 buah kelapa muda ukuran besar 5.000 sampai 6.000 ml. Yang kedua, 1 bungkus biji selasi. Yang ketiga, 1 kaleng jeruk mandari. Yang keempat, 1 bungkus Nutella de coco. Yang kelima, 1/4 kg anggur merah. Yang keenam, gula pasir secukupnya. Yang ketujuh, 4 buah jeruk nipis. Yang kedelapan, 3 saset Nutrijard plain. Yang kesembilan, 1 pak cup ukuran 300 ml atau isi 25 cup. Yang 10, 1 pak sendok puding yang isi 50 sendok. Yang 11 tas plastik. Nah, proses pembuatan. Yang pertama, kupas kelapa dan pisau air dengan isinya. Yang kedua, untuk membuat adonan agar-agar atau pudingnya dengan mencampur 5.000 ml air kelapa muda dengan 3 saset Nutrijard plain, tambahkan gula pasir secukupnya dan jeruk nipis, lalu rebus hingga mendidih. Yang ketiga, setelah mendidih, matikan kompor dan tunggu sampai uapnya menghilang. Yang keempat, sambil menunggu uapnya hilang, siapkan 25 cup ukuran 300 ml, lalu masukkan isi kelapa muda yang sudah diserut atau dikerok. Masukkan biji selasi yang sudah direndam dengan air hangat hingga mengembang. Masukkan nata de coco dan masukkan anggur secukupnya. Yang kelima, tuangkan adonan agar-agar atau puding tadi ke dalam 25 cup ukuran 300 ml. Yang keenam, sebelum dikemas, biarkan hingga puding mendingin terlebih dahulu, lalu letakkan jeruk mandari secukupnya di atas puding tersebut sebagai hiasan. Yang ketujuh, puding kacang kelapa muda siap untuk dinikmati. Nah, pengemasan. Pada tahap pengemasan kami menggunakan cup transparan berukuran 300 ml yang sudah dilengkapi dengan tutupan cup dan sendok puding, sehingga konsumen yang ingin membeli produk kami tidak kesulitan mencari sendok atau tidak kesulitan untuk mengonsumsi puding kacang kelapa muda kami. Dan pemasaran. Pada tahap pemasaran kami memasarkan produk puding kacang kelapa muda melalui jaringan media sosial seperti Instagram, WhatsApp agar menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, kami juga menggunakan media sosial sebagai sarana promosi produk kami. Selanjutnya, kami akan memasarkan produk kami secara langsung dalam kegiatan setiap minggu, yaitu CFD atau Car Free Day. Berjual di CFD membutuhkan biaya sewa tempat sebesar 5.000. Nah, bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya.
rekapitulasi anggaran biaya periode 1 bulan, jenis pengeluaran, perlengkapan yang dibutuhkan, biaya operasional, sewa tempat 1 bulan, Rp 20.000 per minggu, 5.000 biaya listrik, biaya air, 745.000, 1.832.000, 20.000, 22.500, 20.000, jumlah 2.639.500. Nah, tabel 6 jadwal kegiatan atau periode 1 bulan. Kegiatan, persiapan alat dan bahan, produksi, pengemasan dan pemasaran, evaluasi, pembuatan laporan. Bulan atau per hari 1, tanggal 1 sampai tanggal 14. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.